Pengertian pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup yang ditandai dengan adanya penambahan ukuran, jumlah, dan volume sel yang bersifat irreversibel atau tidak dapat kembali, dan kuantitatif atau yang bisa diukur. Kapankah pertumbuhan itu dimulai? Pertumbuhan dimulai sejak terjadinya fertilisasi, sehingga terbentuk zigot hingga embrio yang ada di dalam biji. Setelah itu, biji akan berkecambah. Ini terjadi pada tanaman. Kalau gitu, apakah itu perkecambahan? Perkecambahan adalah tahapan pertama dari pertumbuhan dan perkembangan yang diawali dengan munculnya plumula atau calon batang dan radikula atau calon akar pada biji. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan perkembangan? Perkembangan adalah perubahan biologis yang menyertai atau yang mengikuti pertumbuhan dan melibatkan proses diferensiasi sel, yaitu perubahan dari berbagai tipe sel yang berbeda bentuk dan fungsinya sehingga terbentuk organ yang lebih terspesialisasi atau organ yang bervariasi. Dalam hal ini ditandai dengan perubahan sifat dan tidak dapat diukur atau bersifat kualitatif. Pada tanaman ditandai dengan kemampuan tanaman itu menghasilkan gamet, bunga atau buah yang merupakan tanda kedewasaannya. Sekarang bagaimanakah pertumbuhan dan perkembangan pada hewan? Dapat dibedakan menjadi dua fase utama. Yang pertama adalah fase embrionik. Di sini meliputi beberapa tahapan. Ada tahapan yang namanya morula, di mana zigot akan mengalami pembelahan sel. Dari mulai 2 sel menjadi 4 sel, menjadi 8, 8 menjadi 16, 16 menjadi 32, menjadi 64, dan seterusnya, yang kita sebut dengan proses morulasi. Dilanjutkan dengan tahap blastula, di mana morula mulai membentuk rongga. Dilanjutkan dengan tahap gastrula, di mana rongga mulai menipis atau menghilang, sehingga terbentuk 3 lapisan. Ada lapisan endodem, bagian dalam, mesodem, lapisan tengah, dan ektodem, lapisan paling luar. Tahap yang terakhir adalah diferensiasi. Di awal tadi kita sudah jelaskan diferensiasi adalah perubahan. Jadi perubahan dari berbagai sel itu dalam hal ini misalnya endodem. Lapisan endodem atau lapisan paling dalam ini akan mengalami diferensiasi membentuk organ-organ penyusun sistem pernapasan misalnya. Atau bisa juga organ-organ penyusun sistem pencernaan. Untuk mesodem misalnya, organ-organ akan membentuk perubahan atau diferensiasi menjadi organ-organ penyusun sistem ekskresi, organ-organ penyusun sistem peredaran darah, dan jaringan ikat misalnya otot, tulang, dan seterusnya. Untuk lapisan ektodem akan mengalami diferensiasi atau perubahan menjadi organ-organ penyusun sistem saraf, organ-organ penyusun sistem panca indera. Di sana ada kelenjar minyak misalnya pada kulit, kelenjar keringat, dan seterusnya. Nah, dari situlah akan terbentuk organ yang kita sebut dengan organogenesis. Jadi dari sini, morula, blastula, gastrula, ini merupakan tahap pertumbuhan pada fase embrionik, dan diferensiasi organogenesis ini merupakan perkembangan pada fase embrionik untuk hewan. Selanjutnya ada fase pasca embrionik, di mana terjadi pertumbuhan dan perkembangan hingga menjadi individu dewasa yang siap bereproduksi. Kalau pada manusia kita bisa contohkan mulai munculnya ciri kelamin sekunder pada pria maupun wanita atau yang kita kenal dengan masa puberitas. Pada hewan invertebrata ada yang mengalami metamorfosis dan regenerasi. Nah, ini untuk hewan invertebrata. Kita bisa lihat di sini. Nah, contohnya ada manusia, katak, dan bulu babi. Nah, bulu babi ini contoh dari golongan hewan invertebrata atau echinodermata, di mana tahapannya seperti tadi morula, blastula,
ya, mulai bentuk rongga, gastrula, ini pertumbuhan, sampai akhirnya diferensiasi atau organogenesis yang akan bentuk embrio. Jadi ini perkembangannya untuk fase embrionik. Nah, kita lihat di sini contoh metamorfosis sempurna pada kupu-kupu, metamorfosis tidak sempurna. Nah, ini adalah contoh untuk fase pasca embrionik pada hewan invertebrata. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bagaimanakah pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan? Di awal tadi sudah kita bahas bahwa pada tanaman, pertumbuhan dan perkembangan ini diawali dengan yang namanya proses perkecambahan. Nah, namun sebelumnya kita harus mengenal dulu bahwa perkecambahan itu dimulai dari yang namanya biji. Bagian dari biji itu ada yang namanya kotiledon. Apa itu kotiledon? Cadangan makanan. Di sini kita lihat ada tumbuhan spermatofita angiospermae, ada golongan dikotil, di artinya dua, kotil artinya kotiledon, memiliki dua kotiledon. Ini kita lihat, lebih banyak kotiledonnya, cadangan makanannya. Sedangkan monokotil, contohnya pada jagung, jika di saat melintang akan seperti ini, kotiledonnya terlihat tipis, tapi dia memiliki cadangan makanan yang lain yang disebut dengan endosperm, yang ini. Nah, kita lanjutkan bagaimanakah proses perkecambahan itu. Diawali dengan proses penyerapan air ke dalam sel, atau yang kita kenal dengan imbibisi, atau imbibir, minum. Jadi si biji tadi akan menyerap air sehingga biji akan membengkak dan kulit biji akan robek. Dalam hal ini, enzim amilase yang ada dalam kotiledon tadi akan aktif bekerja, sehingga akan mengaktifkan hormon giberelin yang nantinya akan memunculkan plumula. Nah, ini calon batang dan radikula atau calon akar. Dalam hal ini perkecambahan dipengaruhi oleh faktor oksigen, suhu, cahaya, termasuk juga air. Nah, selanjutnya, proses perkecambahan ada dua macam. Ada perkecambahan epigeal, yaitu kotiledonnya terangkat ke permukaan tanah. Nah, contohnya di sini pada tanaman kacang hijau, pada kacang tanah. Nah, jenis yang kedua adalah perkecambahan hipogeal, di mana kotiledonnya tetap berada di bawah tanah. Nah, contohnya pada jagung, kacang kapri, dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini ada worksheet yang bisa kalian lakukan di rumah sebagai praktikum untuk penilaian kompetensi keterampilannya. Nah, ini cukup jelas sekali. Ada kompetensi dasarnya, bisa kalian baca sendiri. Pengalaman belajar, alat dan bahannya yang diperlukan. Kemudian langkah kerjanya perhatikan. Dan selanjutnya ini tabel hasil pengamatan. Nah, namun Ibu ingatkan, supaya hasilnya bagus, maka biji-biji kacang hijau tadi harus kalian rendam dulu semalam, ya, supaya bijinya membesar tadi, karena akan terjadi proses imbibisi. Baru besok pagi harinya, kalian letakkan biji-biji kacang hijau tadi ke dalam 4 wadah plastik ini. Saya rasa ini cukup jelas sekali, langkah kerjanya bisa kalian baca, bisa kalian pahami. Jika ada kesulitan, bisa kalian tanya via Google Classroom ataupun WA bisa. Nah, ini data hasil pengamatan yang B seperti ini. Dan ada pertanyaan atau analisis data hasil pengamatan yang bisa kalian jawab. Dan nanti semua laporan ini akan kalian kirim juga melalui Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.